Di materi sebelumnya, kita mengetahui bahwa jika benda panas disentuhkan ke benda dingin, tak lama kemudian suhu benda panas ini akan turun dan suhu benda dingin akan naik. Ya, ini dikarenakan karena benda panas memberikan kalor kepada benda dingin. Jadi, kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Maka di video kali ini kita akan bahas mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing memegang kedua batang yang berbeda. Yang satu terbuat dari kaca, yang satu lagi terbuat dari besi. Oke, terbuat dari logam. Kira-kira mana sih tangan yang duluan terbakar, terasa panas? Oke, kita bisa lihat ya dari gambarnya. Ya, yaitu metal rod. Artinya batang logam. Mengapa bisa demikian? Pemanasan pada batang logam menyebabkan partikel-partikelnya bergetar lebih cepat, ya. Dan suhunya naik atau energi kinetiknya bertambah. Selanjutnya partikel-partikel ini akan memberikan sebagian energi kinetiknya ke partikel-partikel tetangga berikutnya. Demikian seterusnya. Sampai kalor mencapai ujung yang dingin. Karena itu tangan kita dapat merasakan panas. Walaupun kita memegang ujung pada batang logam tersebut. Oke, inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Ya, di mana perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor, yaitu adalah konduktivitas termal zat, artinya setiap zat itu berbeda nilai konduktivitas termalnya. Contohnya pada besi dan tembaga itu berbeda, perunggu juga, dan aluminium. Itu ada di buku kita ya, di buku cetak. Kemudian luas permukaan, simbolnya A. Ketebalan dinding yaitu L, dan beda suhu, delta T, T akhir dikurang T awal. Dengan demikian, banyaknya kalor Q yang melalui batang logam selama waktu T dinyatakan sebagai K dikali A per L kali delta T. Inilah rumus konduksi. Ya, contoh soal pertama. Sebuah jendela kaca ruang bangunan ber-AC panjangnya 4 meter. Oke, untuk soal cerita kita selalu mengetahui ya. Pertama yang kita kerjakan adalah buat diketahuinya. Oke, diketahui panjangnya P sama dengan 4 meter, kemudian tingginya 2,5 meter. Oke, T di sini untuk tinggi ya, bukan T waktu. Kemudian L-nya sama dengan 10 mm. Ya. Suhu permukaan kaca dalam ruangan adalah 24 derajat Celcius, itu T1-nya. Di luar ruangan 26, berarti T2-nya. Jika konduktivitas termal kaca adalah 0,8 Joule per meter per second per derajat Celcius, ini adalah nilai K-nya, konduktivitas termal kaca. Oke. Pertanyaannya berapakah laju konduksi kalor yang masuk ke dalam ruangan? Berarti kita pakai rumus apa? Q per T. Maka yang tanya itu adalah Q per T-nya, berapa laju konduksi kalor. Nah, ini adalah simbol dari laju konduksi kalor. Oke, kerjakan ini, buktikan hasilnya adalah 1600 Joule per second. Soal yang kedua, dua batang logam A dan B berukuran sama, masing-masingnya punya koefisien konduksi yang berbeda. Jadi di A itu koefisien konduksinya adalah 2K, di B adalah K. Keduanya ini dihubungkan menjadi satu. Ya. Kemudian pertanyaannya berapakah suhu sambungan logam A dan B? Ya. Untuk yang A itu suhu ujungnya 210 derajat Celcius, untuk yang B adalah 30 derajat Celcius. Oke, kita langsung aja gunakan. Ya, artinya di sini laju konduksi kalor pada batang A itu sama dengan pada batang B. Ya, kita masukin rumusnya. Kemudian kita masukin angkanya. Nah, lihat di sini ya. Ka, berarti koefisien konduksi pada batang logam A itu adalah 2K. Kita ganti. Untuk yang B adalah K. Udah? Kemudian bagaimana luas permukaan dan panjangnya? Karena katanya berukuran sama, artinya
luas permukaan dan panjangnya itu sama. Nanti kita tinggal coret ya. Untuk suhunya, perhatikan di sini. Kenapa di sini 210 kurang T dan di sini T kurang 30? Oke, di sini Miss kasih kuncinya aja. Di mana suhu paling besar dia diletakkan di depan. Ya, jadi 210 dikurang T. Kalau dia kecil, artinya suhu itu lebih di antara dua ini, kan suhu paling tinggi adalah 210, maka dia di depan letaknya. Nah, kalau dia rendah, ini di belakang, jadinya T dikurang 30, T-nya dikurang 30. Kalau dia tinggi kayak gini, berarti 210 dikurang T. Itulah kunci Miss kasih. Ya, tinggal kita coret, ya. Maka tinggallah ini. Oke, karena K-nya juga dicoret ya. Masukin ke dalam ya, masuk ke dalam kurung. Ya. Buktikanlah jawabannya kenapa bisa 150 derajat Celcius. Oke. Bagian fluida yang menerima kalor memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil sehingga bergerak ke atas. Tempatnya ini digantikan oleh bagian fluida dingin yang jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih besar. Nah, peristiwa ini mirip dengan mengapungnya suatu benda karena massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ya, contohnya ini pada pemanasan air atau pada air mendidih ya. Ini disebut dengan konveksi, yang artinya adalah proses perpindahan kalor diakibatkan karena ada perbedaan massa jenis. Oke, sama dengan konduksi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi. Ya. Apa aja itu? Pertama adalah koefisien konveksi termal, simbolnya H. Kemudian luas penampang, dan delta T adalah beda suhunya. Soal selanjutnya, seorang anak tanpa pakaian suhu kulitnya 36 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruangan tersebut adalah 29 derajat Celcius. Jika luas seluruh badannya adalah 1 meter kuadrat, dan koefisien konveksi termalnya adalah 8 Joule per second per meter kuadrat per derajat Celcius, maka tentukanlah berapa laju rambatan kalor dari tubuh anak ke udara sekelilingnya. Oke, pertama buat dulu diketahuinya, H ini adalah koefisien konveksi termal. 8 Joule per second per meter kuadrat per derajat Celcius. Kemudian luas seluruh badannya, luas seluruh kulitnya ya, itu 1 meter kuadrat. Ya, kemudian delta T-nya, artinya 36 dikurang 29, suhu kulit anak dikurang dengan suhu ruangan. Berapakah laju rambatan kalor? Maka pakai rumus Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Udah diketahui semuanya kan? Tinggal masukin. Maka buktikanlah hasilnya adalah 56 Joule per second. Kita dapat merasakan panasnya matahari sampai ke permukaan bumi. Ini disebabkan adanya perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan energi ini dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi. Yang pertama adalah E, yaitu koefisien emisivitas. Artinya suatu ukuran seberapa besarnya pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Maksudnya adalah nilainya bisa jadi 0, lebih kecil atau sama dengan E, lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian adalah suhu mutlak permukaan benda, yaitu T. T di sini satuannya wajib Kelvin. Oke? Dan luas permukaan benda A, ya meter kuadrat. Kemudian tetapan Stephen Boltzmann, itu simbolnya adalah sigma. Nilainya adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat kali Kelvin pangkat 4. Setelah semua murid ini mempelajari mengenai suhu, kalor dan perpindahan kalor, pasti kalian bisa merasakan manfaatnya ya, seperti mengetahui proses perpindahan kalor pada air yang mendidih. Sekian penjelasan dari Miss. Jika ada yang belum mengerti, boleh bertanya sama Miss. Oke, see you.